Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Alfian Jailani. Hari ini saya akan menjelaskan gimana cara download dan install aplikasi sederhana atau website sederhana berupa template yang berbasis website dengan bahasa pemrograman yaitu C# dan menggunakan framework ASP.NET Core dan ditambah juga Bootstrap. Dan aplikasi ini menggunakan SQL Server untuk database-nya. Oke, kita langsung saja ke GitHub-nya. Nah, ini adalah alamat GitHub. Saya beri nama LJ Project. Nah, ini adalah template-nya. Di sini kita download saja. Diklik di kode download zip. Nah, ini zip-nya kita udah download. Setelah download, kita akan ekstraknya ya. Untuk file project ini karena berbasis .NET, jangan lupa ini bisa dilakukan harus terinstall dulu di laptop kita yaitu Visual Studio. Nah, ini udah terdownload. Kita copy atau cut di mana aja, contoh di D. Kita paste. Kita ekstrak filenya. Nah, udah dapat. Tinggal dibuka filenya. Buka icon Visual Studio. Kita double klik di .sln. Maka akan muncul seperti ini. Hal pertama yang kita lakukan setelah mendownload filenya yang di GitHub, kita atur koneksinya. Karena file ini atau website ini sudah terkoneksi ke database SQL Server. Kita menuju ke filenya yaitu di appsetting.json. Nah, di sini sudah dibuat koneksinya yaitu server ini server di lokalku. Nah, database-nya yaitu namanya LJ Project. Nah, ID usernya itu SALJ, terus password ALJ123. Oke, berhubung database-nya LJ Project sudah ada di lokalku, berarti harus dengan database yang berbeda. Saya tambah LJ Project New. Kita save. Di sini juga ada, saya udah dibuka. Nah, ini udah muncul ya. LJ Project. Jadi, saya buat database-nya terlebih dahulu. Tinggal klik kanan, new database, namanya apa. Nah, di sini tinggal di create aja. Berhubung saya sudah siapkan biar supaya lebih efisien dan cepat. Nah, ini udah dibuat. Kita setelah atur ini, kita generate script atau import database-nya. Database-nya sudah ada di data. Nah, di sini. Datanya udah ada di sini, tinggal diklik kanan, dipilih semua, select all, kita masuk sini, klik kanan, new query. Untuk metode ini memindahkan data, saya menggunakan generate script, jadi hanya scriptnya. Nah, kebetulan diikut juga datanya, dan inilah query-nya. Nah, perlu diperhatiin ya, di sini ada use LJ Project. Nah, ini nama database-nya. Kebetulan saya menggunakan database baru, yaitu LJ Project New. Nah, harus disesuaikan sesuai dengan database yang ada. Karena pengertiannya itu menggunakan database mana nih untuk create database, tabel user, tabel role, dan sebagainya. Oke, ini udah sesuai, pilih all, kita execute. Nah, di sini udah kebuat semua, database-nya sudah muncul harusnya. Kita refresh. Nah, di sini ada
menu, option, roles, user access, dan user. Nah, mungkin ini error karena different username sama, terus ada permisinya juga ada. Tapi overall udah bisa sih digunakan. Oke, kita langsung ke aplikasinya atau Visual Studio-nya, tinggal di run. Nah, setelah di run akan muncul beberapa menu. Nah, ini dia. Nah, ini alamatnya atau sering kita lihat misalnya Google. Nah, ini tuh domain. Berhubung kita masih di lokal ya, jadi domainnya localhost 44317. Ini adalah alamat. Ini adalah tampilan template sederhana yang saya bagikan free. Silahkan download, boleh di customize, boleh diperbanyak, boleh terserah. Yang penting semoga ini bermanfaat. Nah, di sini ada beberapa menu ya. Nah, ini adalah tampilannya. Misalnya di my menu, ini LJ template, ini login, ini home. Nah, ini adalah menunya. Ada beberapa, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 menu di administrator. Oke, kita login. Nah, ini sudah bisa. 1, 2, 3. Ketika sudah login, kita menggunakan session untuk menangkap siapa yang login. Nah, dan otomatis nama saya ada muncul di sini. Kalau misalnya siapapun yang daftar dan login dengan misalnya nama Badu atau Budi, akan muncul Budi. Di sini ada administrator. Nah, di sini kita mau coba tambahkan untuk user management atau untuk usernya. Bisa kita tambah Ari PT Mugi Jaya Book. Emailnya hari@gmail.com. Password 123. Kalau ID-nya sih sebagai apa? Nah, ini sudah dinamis. Bisa dipilih sebagai admin contohnya. Misalnya 081. Nah, ini boleh. Kita create. User sudah tersimpan dan successful. Nah, ini Ari sudah bisa login. Ini bisa ada. Ini tampilan create-nya. Ini ada tampilan view, ada tampilan edit, ada tampilan delete. Nah, bisa kita sudah sediakan. Bisa searching juga. Kita klik search. Atau misalnya ini adalah konten atau yang mirip di username atau link di sini. Dan juga bisa export Excel apabila perlu. Dan di sini juga udah ada pagingnya, silahkan digunakan. Setelah itu di sini juga udah punya namanya pembatasan role. Nah, ada admin yang tadi bisa diupdate, misalnya tambah lagi sebagai dispatcher atau sebagai super admin bisa tinggal ditambah aja role name-nya. Terus ketika ada juga menu yang namanya option. Nah, option ini mungkin bisa buat tambah-tambahan variabel atau data yang bisa disimpan sementara, misalnya menjadi parameter sementara ya. Bisa diedit, bisa dinamis. Misalnya contohnya drop down bisa ditaruh di sini. Terus ada user access management. Ini akan ada menu admin, menu
name-nya apa, dia bisa view, bisa insert, bisa delete, terserah, tinggal disesuaikan saja dengan aplikasinya. Ada juga tambah menu. Nah ini udah ada. Jadi misalnya admin, dia tuh punya berapa akses gitu. Nah di sini ada. Administrator ada 1, 2, 3, 4, 5. Di menu ini, yang admin mempunyai sub menu. Ini diatur juga di sini. Ini untuk tes, bisa dicoba-coba. Oke. Kita mungkin coba ya, misalnya template sederhana ini salah connection stringnya. Apakah benar nggak ini sih terkoneksi nggak ke project kita atau ke database kita? Ini tinggal diganti passwordnya. Kebetulan kan sama nih passwordnya. Terus ini namanya salah. Coba. Oh ini kan, ini kan kasus normal gitu. Kalau misalnya di teman-teman ada kesalahan koneksi, maka akan tampil seperti ini. Ketika koneksinya salah ya, maka akan muncul seperti ini. Nah, jadi tidak bisa login ke user yang namanya SALJ. Oke, kita balikkan seperti semula. Karena password dan database-nya sesuai, jadi harusnya bisa digunakan dengan baik. Semoga bermanfaat. Silahkan gunakan template-nya. Apabila bermanfaat, bisa di-share, di komen di video ini. Nanti saya akan share juga alamat dari GitHub saya. Nah, di sini ada alamatnya, GitHub Alfian Jelani ALJ Project. Dan untuk teman-teman yang ingin belajar atau mau mengeksplor, saya persilahkan karena ini free dibagikan. Dan ini adalah, ada juga nih teman-teman pengen belajar juga dasar-dasar web dan aplikasi. Saya mempunyai blogspot, yaitu aljsharingblogspot.com. Tinggal dicari dengan alamat ini. Terus saya lampirkan juga di video ini alamatnya. Sini ada penjelasan sederhana tentang pemrograman C#, karena saya basic di pemrograman C#. Nah, ini cara membuat kalkulator sederhana. Dan dengan tampilan ini, pasti bagi yang teman-teman yang pernah kuliah di bidang ini pasti pernah ngelihat atau pernah praktek. Oke, untuk video hari ini cukup sampai sini. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.